I'm driving down these old dirt roads. I see the hills upon the right. White grass, artificial ski slope. I'm speeding by the East Coast train line. And I've got a friend talking on the phone. He said he'd help me pass the time. Assalamualaikum Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sehat. Alhamdulillah. Pak Kades sekarang lagi di mana dan lagi ngapain? Jadi hari ini kebetulan kita sedang di Balai Bambu. Balai Bambu ya. Kebetulan punya rekan kita juga. Ciwidey ya ini. Ciwidey. Ya masuknya Soreang Ciwidey lah. Soreang Ciwidey ya. Jadi memang hari ini kebetulan kita bersama-sama dengan BPD, pemerintah desa. Jadi perangkat desa dengan BPD. Jadi yang datang itu pada perangkat desa dan ada juga dari desa, lembaga. perangkat desa plus dengan perangkat desa. Jadi memang hari ini sebetulnya kegiatan rutin yang memang kita selalu konsolidasi dengan lembaga. Cuman memang momentum hari ini sedikit agak berbeda. Iya. Karena hari ini Tasyakur Bini Imah ya. Tasyakur Bini. Seminggu yang lalu BPD itu sudah diberikan petikan surat keputusan. Jadi ada penambahan 8 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Artinya Bapak itu dapat tambahan waktu untuk. Jadi asalnya saya itu harusnya 6 tahun. Jadi sekarang jadi tambahan jadi 2 tahun. Oh. Atau jadi habis masa jabatan tuh sampai 2027. 2027. Iya betul. Dan Bapak di sini Tasyakuran bersama para lembaga juga para perangkat desa ngumpul di sini semua ya. Yang nyanyi-nyanyi itu pada perangkat desa. Perangkat desa asik banget ya. Jadi pada ngumpul di sini ini momentum yang memang selalu diciptakan. Jadi memang kita di sela-sela aktivitas kegiatan rutinitas pemerintahan terkait dengan pelayanan kita coba giring di suasana yang sedikit berbeda gitu ya. Apa nyambung dengan Bapak ditambahnya jangka waktu penambahan kurang lebih 2 tahun ya. Singkat aja bicara ke depan, kira-kira ke depan Bapak mau ngapain? Yang jelas kita sudah membuat yang namanya RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa itu selama 6 tahun. Kita ada beberapa perubahan program yang tentunya kita manfaatkan seoptimalnya supaya program ini betul-betul terserap, betul-betul tersampaikan kepada warga masyarakat. Baik itu secara infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan di luar bidang infrastruktur. Wow, luar biasa. Dan tentunya kita sedang mencoba adanya pemberdayaan warga masyarakat. Kita banyak potensi, kita coba berikan wadah, ada pemberdayaan di situ. Baik itu pelatihan-pelatihan segala macam. Jadi bagaimana caranya program-program sekarang itu kita melatih warga masyarakat dan sesudah dilatih itu dia langsung harus bekerja. Aplikasi langsung ya? Aplikasi. Contohnya ketika itu saya terbosan membuat usaha internet service provider. Warga masyarakatnya pendidikan kurang apa segala macam. Tetapi modal bagi saya itu ada kemauan. Ada kemauan, ada ambisi dan mau belajar. Sehingga praktek langsung setiap hari. Terus sekarang bermunculan lah usaha-usaha yang lain begitu. Itu sangat berat ya program yang Bapak akan laksanakan. Yang saya dengar yang ringan-ringan itu Bapak mau punya media komunikasi itu. Betul. Apa yang rencana supaya dengar aja yang lain Pak. Jadi tahun ini kita punya program dari Pak Bupati langsung namanya Bantuan Keuangan Khusus. Dan saya aplikasikan program tersebut ke sebuah ruangan PKK. Dan menjadi ruangan multifungsi. Selain untuk ruang kantor, jadi ruangan ini didesain sedemikian rupa menjadi tempat podcast dengan hashtag Curhat Dong Des. Curhat Dong Des. Curhat Dong Des. Jadi itu Curhat Dong Des itu filosofinya bagaimana itu? Jadi Curhat Dong Des ini warga masyarakat yang ada di wilayah Desa Sayati, kalaupun ada hal-hal yang tentunya ingin ditanyakan, ada yang tidak paham, silakan curhat kepada kita. Jadi Curhat Dong Des itu bukan curhatnya kepada kepala desa saja. Jadi warga masyarakat curhat ke pemerintah desa. Iya. Karena di dalam pemerintah desa itu kita selain pemerintah desa ada juga lembaga, ada BPD, ada RW, ada RT, ada semuanya bisa ngobrol di situ, di ruang itu ya. Semuanya harus bisa menjawab, semuanya harus ikut berkontribusi memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di warga masyarakat. Dan artinya Pak Kades punya kanal YouTube nanti. Ya betul. Kanal YouTube dan kanal YouTube itu bisa diikutin terus oleh warga gitu. Artinya kita secara transparansi baik program rutin maupun program lain-lainnya
itu akan kita shoot, akan kita buatkan live streaming. Iya. Itu menjadi tempat database kita juga. Iya. Perjalanan panjang dari pemerintah desa, dan tentunya ini akan menjadi sebuah konten yang menarik gitu ya. Wow. Jadi warga masyarakat Bakal seru. bisa tanpa batas, tahu yang selama ini Ekspresi bisa di situ ya. yang selama ini mungkin warga masyarakat tidak bisa kita undang semua, Iya. tetapi minimal warga masyarakat tahu Iya. kita sedang ada program apa, kita ada informasi apa, dan tentunya bisa memberikan edukasi-edukasi yang lain-lain. Oke, Mbak. Dan ini izin sekaligus juga mungkin jadi episode pertama di satu tayangan Betul Bapak sekali, kanal betul. YouTube. Oke. Sekaligus Bapak juga launching Betul. kepada warga supaya memang jadi influence untuk informasi dan komunikasi tentunya Betul, kepada betul, warga. betul. Apa yang kira-kira memang mau disampaikan kepada warga silakan. Ya tentunya baik khususnya buat warga Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Saya berharap silakan manfaatkan media ini sebaik-baiknya, menjadi wadah yang positif, menjadi wadah yang inovatif, dan tentunya kita terus update terkait dengan informasi-informasi untuk menjadi sesuatu hal yang punya manfaat untuk warga masyarakat. Thank you Pak. Siap. Sukses Bapak sebagai pimpinan desa. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebagai ketua BPD. Bapak sedang hadir di Balai Bambu ini dalam rangka apa Pak? Acara apa boleh? Kita hadir ini atas undangan Bapak Kepala Desa, Bapak Nandar, untuk mensyukurilah tasakur bini Mak. Dengan diluncurkannya Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Di sini isinya salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, BPD, itu intinya. Iya. Nah, di sini kita berkumpul mensyukuri lah. Mensyukuri. Intinya seperti itu. Dan juga kalau boleh saya tahu Pak, reaksi Bapak dan harapan Bapak ke depan kepada Bapak Nandar Kusnandar khususnya sebagai pimpinan desa bagaimana? Saya sangat menyambut baik dengan perpanjangan ini, Pak. Karena mungkin masih ada program-program yang masih tertunda ya. Dengan penambahan 2 tahun ini mungkin kami dengan kepala desa bisa berkolaborasi. Ya. Berkolaborasi dalam pembangunan yang ada di Desa Sayati khususnya. Secara umum di Margahayu lah. Seperti itu. Harapannya Bapak besar sekali untuk pimpinan desa ya, Pak Nandar ini bisa merealisasikan program-program yang belum terrealisasi ya. Insya Allah, kalau ini kita berkolaborasi, apa yang diprogramkan oleh kepala desa Terwujud ya. ya, ini bisa terlaksana. Karena saya yakin kepala desa Sayati orangnya muda, masih muda, mentalnya kuat, care orangnya kan. Orangnya care, Jadi ya. dia tuh ke segala usaha bisa masuk. Iya, iya, iya. Masih bisa lintas generasi antara yang ini ya, bawah ke bawah juga bisa Jadi ya. dia tuh walaupun muda tapi ke bawah dan ke atas bisa mengimbangi lah. Bisa mengimbangi. Bahkan saya pun secara pribadi mendorong beliau untuk melanjutkan jilid kedua. Iya. Iya. Nah, itu Walaupun ini belum selesai. itu sebagai profil Bapak melihat Pak Nandar Kusnandar sebagai pimpinan desa. Kalau boleh tahu tentang Sayati sendiri Bapak bagaimana? Dan Nah. Bapak mungkin tinggal di Sayati. Sayati itu desa Sayati, bagaimana? Pak? saya asli Sayati ya. Hah? Sayati ini sangat unik dan sangat cantik, Unik Pak. ya? Unik, cantik, banyak dilirik orang lah. Iya, Jadi iya. bukan orang Margahayu aja. Bukan, Pak. Bahkan orang kabupaten, orang pusat itu sangat memantau. Sayati. Setter ya, jadi center gitu. Center. Terutama gerbang masuknya orang-orang luar Kabupaten Bandung menuju Kabupaten Bandung. Betul. Situ saya Iya. menjadi figur lah. Icon. Benteng apa? Iya. Icon. Icon. Sayati ini desa yang icon ya. Betul, desa icon. Orang bilang Sayati itu seperti daerah petrodolar. Wow. Petrodolar. Petrodolar ya betul. Petrodolar. Cuma tinggal para pemimpin masyarakat bisa berkolaborasi untuk menggali sumber daya yang ada. Nah, sampai saat ini belum tergali secara maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Tapi paling tidak on the way. On the way. Proses untuk menuju ke sana. Yang saya lihat juga pemuda-pemudanya pada pada guyup gitu Pak. Mudah-mudahan lah seiring waktu
Bapak Kepala Desa, seorang Nanas Gunandar bisa menerima masukan-masukan yang sifatnya untuk membangun. Saya sangat respect sekali. Oke. Pertanyaan terakhir Pak dari saya. Sekarang Pak Kades ini punya inisiatif Betul. untuk menciptakan yang namanya komunikasi visual dalam bentuk teknologi zaman sekarang. Dia bakal punya YouTube rencananya dan nanti di dalamnya isinya tentang podcast yang menjadi narasumber ya warga lapangan. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak untuk? Saya sangat merespon sekali, Pak. Wah, Karena ini saya boleh dikatakan terlambat. 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 Orang lain udah lari sampai kemana, ini baru mulai. Tapi nggak apa-apa. Iya, tapi coba Pak, nggak ada, Lebih baik terlambat daripada tidak sama nggak ada sekali. kata istilah terlambat ya. Nggak ada untuk- kata terlambat. Mudah-mudahan dengan adanya podcast, saya bisa dilihat, terutama hal-hal yang bagusnya. Ya minimal kabupaten atau kalau bisa go nasional, Yes. nasional. Karena saya itu sangat berpotensi. Ya. Tidak menutup kemungkinan untuk Tidak menutup untuk gitu kemungkinan, ya. tidak menutup kemungkinan. Dengan nama itu insya Allah lah. Saat ini Insya bisa Allah. terdepan. Insya Allah. Terima kasih Pak. Kalau Siap. gitu, mudah-mudahan kita bisa berjalan semuanya Siap. supaya saya Amin. makin go Amin. internasional yang Bapak Ya, bilang. siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. I'm coming home, I'm coming home, I'm